Selamat malam Pak Iwan, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilena Novavitia dengan NPM 2242131. Perkenalkan nama saya Foni dengan NPM 2242060. Perkenalkan, nama saya Valen Fortunalim dengan NPM 2242046. Nama saya Suyen, 2242140. Kenalkan, nama saya Tan Hardi dengan NPM 2242121. Yang pertama, company profile. UMKM yang kami ambil yaitu UMKM yang bergerak di bidang menjual perhiasan berupa batu giok yang berada pada BCS Mall, dengan visi menjadi pelindung dan penjaga batu giok sebagai harta alam yang langka dengan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat, serta berkontribusi pada pemahaman budaya global tentang batu giok, dengan misi berkolaborasi dengan negara produsen giok dan organisasi internasional. Permasalahan UMKM. Ada beberapa permasalahan yang dialami UMKM kami, di mana adanya permasalahan ini membuat operasional dalam UMKM kurang efektif dan efisien. Berikut permasalahannya. Yang pertama, tidak memiliki database untuk penjualan. Yang kedua, pencatatan menggunakan metode cash basis. Yang ketiga, resiko kehilangan data. Selanjutnya ada solusinya. Yang pertama itu memiliki database penjualan. Dengan membuat database penjualan untuk UMKM dapat mempermudah mereka dalam pencatatan transaksi yang terjadi seperti penjualan dan tagihan, sehingga pencatatan menjadi lebih teratur. Yang kedua itu informasi lebih mudah diakses. UMKM dapat mengetahui informasi lebih mudah dan dapat membantu pengambilan keputusan. Dengan adanya database penjualan, informasi seperti jumlah customer yang ngutang, jumlah nominal piutang, dan berapa lama tunggakan customer dapat kita ketahui dengan mudah. Selanjutnya kita ada project charter. Selanjutnya ada project scope management. Baiklah, berikut terdapat project time management yang terdiri dari proses scoping, planning, launching, monitor dan kontrol, dan yang terakhir itu closing. Berikut merupakan tabel project cost management, terdiri dari biaya transportasi 270.000, biaya konsumsi 300.000, dan biaya internet 250.000. Total cost-nya adalah 820.000. Selanjutnya yaitu Project Quality Management. Tim project dan project manager akan memastikan sistem database penjualan menggunakan Microsoft Excel yang sudah kami kembangkan untuk klien kami UMKM Majesty Jewelry, agar memiliki pencatatan yang lebih terstruktur, jelas, dan mudah dioperasikan, sehingga UMKM nantinya mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah Project Human Resource Management, di mana di sini kami menjadi tim project dan Tarhardi sebagai project manager, yaitu sebagai pengambil keputusan, di mana tugasnya yaitu mengatur jadwal pertemuan dengan klien UMKM dan melakukan evaluasi kembali hasil dari proyek agar dapat membuat laporan. Dan di sini ada Valin, Foni, Ilena, dan juga Suyen sebagai accounting team, yaitu mampu menjelaskan laporan yang dibuat sehingga dapat menganalisa transaksi yang terjadi di UMKM dan membuat database penjualan menggunakan Microsoft Excel. Dan selanjutnya yaitu Project Communication Management. Yang pertama ada kick-off meeting. Ini dilakukan dengan tatap muka dan baru sekali dilakukan. Dan tujuannya yaitu bertemu dengan pemilik UMKM Majesty Jewelry untuk memberitahu apa dan tujuan proyek serta menelusuri aspek atau permasalahan yang bisa dibantu. Yang kedua yaitu project team meeting. Ini dilakukan dengan tatap muka dan juga chat room. Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya yaitu melakukan diskusi atau mereview terhadap perencanaan yang akan diterapkan pada UMKM menggunakan sistem aplikasi Microsoft Excel sesuai dengan kebutuhan pemilik UMKM Majesty Jewelry. Dan yang ketiga yaitu project detail plan. Ini juga sama, dilakukan dengan tatap muka dan juga chat room. Tujuannya yaitu membuat rancangan proyek yang akan diterapkan pada UMKM, kemudian melakukan diskusi untuk membahas hasil rancangan kepada pemilik UMKM. Dan yang keempat yaitu project executions. Ini juga sama, dilakukan dengan tatap muka dan juga chat room. Tujuannya yaitu melakukan eksekusi proyek rancangan yang akan dijalankan UMKM. Dan yang kelima yaitu training preparation meeting. Ini dilakukan dengan tatap muka dan ini sekali dilakukan dalam seminggu. Tujuannya yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan UMKM Majesty Jewelry dan mengenai cara pengerjaan pada sistem aplikasi Excel agar memudahkan dalam mengoperasikan sistem secara mandiri. Dan yang keenam yaitu Client Satisfaction Survey Meeting. Ini dilakukan dengan chat room dan ini baru sekali dilakukan. Tujuannya yaitu setelah kegiatan pelatihan, project team kami akan memberikan form kepada pemilik dan staf UMKM Majesty Jewelry untuk survei kepuasan UMKM terhadap bantuan yang telah kami berikan. Next, itu adalah Project Risk Management. Dan risiko yang pertama yaitu unclear project team struktur, di mana anggota tim proyek tidak memiliki arahan dan tujuan yang jelas terhadap apa yang mau dikerjakan selama proyek sedang berlangsung. Dan ini dipertanggungjawabkan kepada project manager. Dan yang harus dilakukan yaitu merancang struktur tim proyek dan melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota agar proyek dapat segera dilaksanakan.
dan hasilnya yaitu pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan planning awal karena sudah menetapkan arah dan tujuan yang jelas dari proyek yang mau dijalankan. Yang kedua yaitu limited time for project deadlines, di mana waktu yang terbatas dapat menyebabkan proyek yang dijalankan gagal dikarenakan penundaan atau pengaturan jadwal yang tidak tepat, dan ini dipertanggungjawabkan kepada project team. Dan yang harus dilakukan yaitu menyusun jadwal rencana dalam menjalankan proyek dari awal sampai akhir proyek selesai secara rinci dan terstruktur, sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengakibatkan aktivitas yang akan dikerjakan bersama dalam project team. Dan yang terakhir yaitu inability to run system, yaitu ketidakmampuan staf UMKM Majestic Jawari dalam menjalankan sistem yang sudah ditetapkan dalam proyek. Dan ini akan dipertanggungjawabkan kepada Majestic Jawari staff. Risiko ini akan diberikan kepada Majestic Jawari staff, sehingga yang harus dilakukan yaitu memberikan pelatihan kepada staf UMKM Majestic Jawari dalam proses pengerjaan sistem database penjualan Microsoft Excel, sehingga staf UMKM Majestic Jawari dapat mengoperasikan sistem database penjualan secara mandiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang project stakeholder management. Jadi ada dua, ada internal stakeholder dan external stakeholder. Dan ada saya Tan Hardi yang memiliki jabatan sebagai project management dengan tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengatur aktivitas tim, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang bakal timbul selama keberlangsungan proyek, dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Dan ada Valen, Foni, Ilena, dan Suyen yang memiliki jabatan sebagai accounting. Itu mereka membuat rancangan laporan sesuai yang dibutuhkan UMKM, mengatasi permasalahan yang dapat timbul saat terjadi kasus penjualan, dan menyediakan laporan keuangan terkait penjualan. Terus eksternal stakeholdernya sendiri ada Pak Iwan Suharjo yang jabatannya sebagai project dan idea giver, yang tugasnya memberikan masukan dan saran untuk perkembangan proyek. Berikut ada RACI Matrix. Jadi RACI sendiri itu ada responsible, accountable, consultant, dan informed. Jadi di sini ada banyak aktivitas dan beserta jabatannya. Jadi ini untuk setiap task ini ada penilaian untuk RACI-nya. Baik, jadi berikutnya ada key performance indicator. Yang pertama itu ada fluency of project schedule. Itu kami melakukan perbandingan project schedule plan. Terus itu targetnya itu 7 week dan ternyata actualnya itu cuma 6 week. Terus yang berikutnya ada project output quality. Itu kami menilai kualitas sistem database. Itu target kami itu sebenarnya 80% dan ternyata actualnya cuma 75%. Yang berikutnya ada span of project cost. Itu kami melakukan budgeting untuk estimasi biaya yang bakal terjadi. Itu targetnya itu 1.050.000 dan actualnya ternyata 820.000. Berikutnya project team involvement, itu keterlibatan setiap anggota. Itu targetnya 100%. Tapi actualnya ternyata 85%. Berikutnya adalah client satisfaction. Itu kepuasan pelanggan terhadap hasil proyek kami. Jadi target kami itu 85% dan ternyata actualnya 80%. Untuk berikutnya adalah project closure checklist. Jadi ini ada 12 task atau activity yang telah kami lakukan dan statusnya itu semua komplit beserta target date dan actual date-nya. Jadi berikut adalah tampilan rekap penjualan. Yang pertama ada laporan sale. Yang kedua ada penjualan langsung. Yang ketiga ada penjualan postingan lelang. Yang keempat ada penjualan live lelang. Dan yang terakhir ada rekapitalisasi retro penjualan. Jadi ini berikut adalah tampilan bukti setoran transfer uang. Ini bukti rincian setoran transfer yang pertama. Terus yang kedua bukti rincian setoran umum. Berikutnya tampilan rincian piutang usaha. Yang pertama ada laporan piutang. Terus yang kedua ada daftar piutang. Yang ketiga ada perincian piutang usaha, dan yang keempat ada perincian retro penjualan. Dan terakhir ada tampilan laporan bulanan. Jadi berikut ini adalah tampilannya. Jadi untuk semua yang tadi saya bilang tadi itu semuanya dikerjakan oleh UMKM-nya sendiri, yang pasti itu kami saat mereka mengerjakannya itu kami pantau. Jadi database penjualannya berhasil. Terus berikutnya ada hasil dokumentasi dari staff training. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan proyek manajemen untuk UMKM Majestic Jewelry telah selesai dengan hasil output berupa sistem database penjualan menggunakan Microsoft Excel yang sudah dikembangkan. Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah membantu UMKM Majestic Jewelry mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan mencapai goals yang sudah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.